anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Dwi. Miss Dwi berharap anak-anak di rumah dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Anak-anak, di pembelajaran 6 ini kita akan membahas tentang mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Yang kedua, bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Yang ketiga, menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang pertama, yaitu mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Sebelum itu, anak-anak harus tahu dulu arti kata mendeskripsikan. Mendeskripsikan artinya menjelaskan sesuatu hal atau gambar yang kalian lihat. Setelah melihat gambar, kalian bisa membuat sebuah cerita. Berikut langkah-langkah mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Yang pertama, amati gambar dengan cermat. Yang kedua, tuliskan kalimat tentang isi gambar yang kalian buat, yang kalian lihat. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang sesuai dengan peristiwa dalam gambar. Yang keempat, susun kalimat dengan runtut. Runtut artinya sesuai dengan urutannya. Nah, mari kita mengamati gambar yang sudah Miss Dwi siapkan. Contoh seperti ini. Silahkan kalian amati gambarnya. Amati baik-baik gambarnya. Apa yang dilakukan dalam gambar. Setelah kalian mengamati, kira-kira dalam gambar ini, cerita apa yang anak-anak dapatkan? Ya, bagus sekali. Dalam gambar ini menceritakan tentang salah satu ciri-ciri makhluk hidup yang memerlukan makanan. Setelah kalian mengetahui apa yang ada dalam gambar, sekarang buatlah cerita dari gambar tersebut. Miss Dwi sudah menyiapkan contoh kalimat yang menceritakan tentang gambar yang ada di buku kalian itu. Nah, kalian perhatikan baik-baik dari gambar tersebut. Setelah kalian perhatikan, kalian bisa mendeskripsikan gambar yang kalian lihat. Nah, contohnya seperti ini. Sisi dan keluarganya sedang melakukan olahraga. Olahraga yang mereka lakukan adalah berjalan dan berlari. Berjalan dan berlari merupakan cara manusia berpindah tempat. Dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Nah, itu tadi contoh kalimat dari Miss Dwi tentang gambar yang sudah Miss Dwi tampilkan. Kalian boleh membuat cerita menggunakan kata-kata kalian sendiri. Tetapi harus berkaitan dengan gambar yang ada. Selamat mencoba anak-anak dan tetap semangat. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Anak-anak, di materi sebelumnya, Miss sudah membahas tentang bersyukur. Tentu kalian sudah ingat ya. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Tuhan atas karunia-Nya. Karunia dari Tuhan yang kita dapatkan setiap hari, contohnya menghirup udara segar. Kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, melakukan kegiatan dengan baik, dan masih banyak lagi karunia Tuhan yang kita rasakan. Dan ingat, semua karunia Tuhan itu patut kita syukuri.
Nah, Miss Dwi mengingatkan kembali, anak-anak kerjakan soal-soal yang sudah ada di buku ya. Materi selanjutnya adalah tentang menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Miss diulangi, materi selanjutnya adalah tentang menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan, bacalah soal dengan seksama. Buat kalimat matematika dari soal tersebut. Selanjutnya, selesaikan dengan cara yang telah kalian pelajari. Nah, perhatikan contoh berikut. Seorang pelari mengikuti lomba lari maraton dalam 10 menit. Pelari tersebut telah menempuh 4.320 meter. Setelah 8 menit, jarak yang ditempuh bertambah menjadi 3.200 meter. Berapa total yang telah ditempuh pelari tersebut? Nah, perhatikan penyelesaiannya. Berdasarkan soal cerita tersebut, kita dapat membuat kalimat matematika seperti berikut ini. 4.220 ditambah 3.200 sama dengan? Nah, penyelesaian cara bersusun pendeknya, perhatikan contoh berikut. Nah, perhatikan ya anak-anak, 4.320 ditambah 3.200. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah letakkan lurus angka yang dijumlahkan. Ingat, letakkan lurus angka yang akan dijumlahkan. Misalnya, angka 0, yaitu angka satuan, ditulis lurus dengan angka 0 yang satuan juga. Begitu seterusnya. Miss Dwi ingatkan lagi, tulislah lurus dengan angka yang akan dijumlahkan. Dan perhatikan tempatnya, yaitu satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Ingat, ditulis lurus. Karena jika kalian sudah menulis lurus, jawaban kalian pasti benar. Nah, ingat baik-baik, kalau kalian tidak menulis dengan lurus, jawaban kalian pasti tidak akan benar. Tulis dengan lurus ya anak-anak. Nah, demikianlah pembahasan dari Miss Dwi. Ingat lagi, kerjakan latihan soal yang ada di pembelajaran 6. Dan terima kasih kalian sudah mendengarkan Miss Dwi. Ingat belajar di rumah dan tetap semangat. Sampai jumpa.